Sebagai seorang wibu, saya tuh seneng banget ya bisa punya gamepad yang cakep kayak gini. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randy tentunya. Dan perkenalkan, ini adalah Rexus GX 450 versi Eren Yeager Attack on Titan. Let's go kita bahas. Saya tuh selalu apresiasi ya kalau misalkan ada sebuah brand yang mau kolaborasi dan kolaborasinya tuh digarap dengan niat. Ya, salah satunya si Rexus GX 450 ini yang sekarang itu ada di versi Eren Yeager AOT atau Shingeki no Kyojin. Kenapa saya bilang niat? Ya, lihat aja nih dari boxnya aja, desainnya tuh udah menarik banget buat dipajang atau ya dilihat-lihat gitu. Ada gambar Eren dengan tema warna merah, terus di buku panduannya pun juga ada Eren versi chibi-nya. Dan di gamepadnya sendiri, itu sama-sama pakai warna merah dan ada berbagai gambar dari AOT di sini. Di bagian buttonnya ada logo-logo pasukan militernya AOT, terus di bagian handle-nya itu ada logo pasukan pengintai dan juga gambar si R-nya sendiri. Untuk backlight ini bisa kita ganti-ganti ya, atau dimatikan aja sekalian, tapi kalau LED di bagian atas itu nggak bisa kita matikan karena ya dia sekalian indikator kalau gamepadnya itu dalam posisi nyala. Overall secara desain buat saya ini niat, eksekusinya cukup rapi dan cocok banget buat nge-guide para wibu yang suka seri ini. Nah, sekarang kita ngomongin soal gamepadnya sendiri nih, yang mana Rexus GX 450 ini bisa dipakai di beberapa perangkat ya, seperti Nintendo Switch, PS4, Android, iOS, dan tentunya PC. Gamepad ini tuh menurut saya cukup unik ya, karena dia tuh punya layout bentuk yang kayak ala Xbox gitu ya, dengan posisi analog yang nggak sejajar, tapi dia tuh pakai face buttonnya PS, jadi yang kotak segitiga bulat X gitu ya. Dan sebenarnya saya sih nggak ada terlalu masalah ya sama layout seperti ini, karena saya juga kebetulan cukup kebiasa sama beberapa gamepad yang formatnya beda-beda, termasuk Nintendo Switch juga. Tapi yang terpenting ya, yang bisa saya bilang adalah untuk handlingnya Rexus GX 450 ini, itu terbilang nyaman dan so far saya pakai semingguan sih nggak ada keluhan yang berarti ya. Secara fitur juga nggak kalah lengkap ya, kayak misalkan ada gyro buat kalian yang suka main FPS misalkan, yang saya sendiri sebenarnya nggak terlalu pakai ya fitur ini, tapi nice to have lah kalau misalkan kapan-kapan butuh. Kalau dari tombol-tombolnya di sini ada fitur turbo untuk tekan suatu tombol berkali-kali dengan mudah buat nge-spam tombol gitulah ya intinya. Terus juga ada fitur makro menggunakan dua tombol di belakang yang kita tuh bisa daftarin mau kombinasi tombol seperti apa yang mau diregister sebagai satu tombol makro. Lanjut, di bagian belakang ini juga ada lock trigger buat atur travel distance dari R2 dan L2. Jadi misalkan mau main game racing ya bisa dilepas aja locknya supaya kita bisa mainin triggernya untuk atur gas atau rem. Tapi kalau misalkan main non-racing seperti game fighting gitu, kita bisa lock aja triggernya supaya lebih pendek triggernya dan tombolnya lebih cepat terinput. Di bagian depan gamepadnya ini ada sebuah touchpad yang bisa kita pakai ya kalau misalkan kita pairing si Rexus ini ke PS4, tapi sayangnya saya nggak bisa tes karena saya nggak punya PS4-nya. Sedangkan kalau di PC atau Nintendo Switch itu kita nggak bisa pakai touchpad-nya. Kemudian di bagian kiri bawah itu ada sebuah D-pad yang bisa kita gonta-ganti ya tombolnya, karena si Rexus itu ngasih kita dua opsi tambahan ya untuk ngeganti tombol D-padnya ini sesuai dengan selera kita. Terakhir, di bagian bawah itu ada jack audio yang bisa kita colok ke headset ya, tapi ini tuh cuma berfungsi kalau gamepad ini tuh dipakai dengan koneksi wired aja. Oh ya, ngomongin soal koneksi, si Rexus GX 450 ini tuh cuma punya dua mode koneksi ya. Yang pertama tuh wired pakai kabel, dan yang kedua pakai Bluetooth. So, kalau kalian adalah tim yang suka pakai dongle USB, sayangnya di GX 450 ini nggak ada. Iya, selama saya nyobain semingguan, gamepad ini tuh enak-enak aja ya dipakai, dari gripnya, dari feels mencet tombolnya, dan dari analognya so far nggak ada kendala buat main berbagai macam game. Terus untuk analognya sendiri udah pakai Hall Effect yang meminimalisir adanya drifting, dan dari tes circularity, analog gamepad ini tuh udah minim error, so aman-aman aja. Pas saya coba main game di Nintendo Switch ya, khususnya Legend of Zelda, gyroscope-nya ini surprisingly enak juga dipakai. Padahal biasanya saya nggak terlalu peduli ya sama fitur yang satu ini, karena kebanyakan game yang saya mainin itu adalah RPG turn-based. Tapi saya bisa bilang untuk kalian yang memang butuh gyroscope ya, di GX 450 ini udah enak banget buat main. Nah, kalau di PC, khususnya lewat platform Steam ya, sebenarnya GX 450 ini terdeteksi sebagai stick layout PS yang segitiga kotak bulat X gitu. Tapi karena kebanyakan game saya itu kayaknya nggak support layout PS ya, supportnya lebih ke Xbox, jadi pas in-game itu tetap nampilnya ya APXY, bukan segitiga kotak bulat gitu.
Ya, overall dengan harga 400 ribuan aja, menurut saya gamepad ini tuh cukup no-brainer ya, karena selain dia punya desain yang keren ya, buat seorang wibu kayak saya, dia tuh juga punya fitur komplit yang udah saya jelasin selama video tadi. Dan selama semingguan saya pakai, kayaknya saya nggak nemu sih, atau belum nemu mungkin ya, sebuah kekurangan yang deal breaker banget di gamepad ini. So, menurut saya untuk Rexus GX450 ini adalah sebuah gamepad yang cocok banget lah buat kalian ya daily gaming aja gitu, karena saya sendiri bukan kompe gamer, saya daily gaming aja yang kadang-kadang main game doang gitu ya. Ini tuh udah sangat happy banget lah pakainya, jadi cukup banget buat penggunaan saya sehari-hari. Oke, mungkin sekian aja cerita saya kali ini sama Rexus GX450 ini yang versi Eren Yeager. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!